Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya, salam kenal. Saya Depi Dwi Aprilia dengan NIM 8603033666 dari Prodi PGSD UPPJJ Bandar Lampung semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi. Materi tentang ontologi yaitu menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang sesungguhnya ada, dan apa hakikat realitasnya, serta bagaimana sifat keberadaan objek tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari ontologi. Ontologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Dalam filsafat ilmu, ontologi membahas dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi bahan atau sasaran kajian suatu ilmu. Objek ini dapat berupa benda, makhluk hidup, manusia, masyarakat, dan gejala alam. Contohnya, biologi mengkaji makhluk hidup, fisika mengkaji gejala alam dan materi, sosiologi mengkaji masyarakat, dan psikologi mengkaji perilaku manusia, pendidikan mengkaji proses. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah sudut pandang atau suatu cara ilmu memandang objek material. Sebagai contoh, manusia dapat menjadi objek berbagai disiplin ilmu, sudut pandang berbeda. Namun masing-masing memiliki sudut pandang berbeda. Psikologi meneliti aspek mental dan perilaku, sosiologi meneliti hubungan sosial, antropologi meneliti budaya manusia, pendidikan meneliti proses belajar. Ontologi memiliki beberapa fungsi penting dalam pengembangan ilmu, antara lain yang pertama, menentukan ruang lingkup ilmu, yang kedua, memberikan identitas ilmu, yang ketiga, menghindari tumpah tindih ontologi, yang keempat, menjadi dasar penelitian peneliti. Pentingnya ontologi bagi seorang guru. Bagi seorang guru, pemahaman ontologi sangatlah penting karena membantu dalam memahami siapa objek utama pendidikan, yaitu peserta didik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang epistemologi, bagaimana ilmu yang diperoleh dan metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Di sini saya akan menjelaskan pengertian epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah salah satu cabang utama dalam filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Secara etimologis, epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran atau suatu pengetahuan. Di sini, sumber-sumber pengetahuan dalam kajian epistemologi yang pertama, pengalaman atau empirisme. Contohnya, seseorang mengetahui bahwa api itu panas setelah menyentuh atau merasakan panasnya. Yang kedua, akal atau rasionalisme. Contohnya, konsep matematika seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4 dapat diketahui melalui logika tanpa harus melakukan eksperimen. Yang ketiga, ada intuisi. Contohnya, seseorang tiba-tiba menemukan solusi terdapat suatu masalah. Yang keempat, wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Ada pula metode dengan epistemologi, beberapa metode utamanya. Yang pertama, metode deduktif. Yang kedua, metode induktif. Yang ketiga, metode eksperimental. Yang keempat, metode observasi. Yang kelima, metode hermeneutik. Pentingnya dalam pemahaman epistemologi, yang pertama, membantu memperoleh ilmu secara benar. Yang kedua, menghindari kesalahan berpikir. Yang ketiga, menjamin kebenaran pengetahuan. Yang keempat, mendorong sikap. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aksiologi berupa nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan.
Di sini saya akan menjelaskan pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang membahas tentang nilai. Dengan demikian, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari nilai, penggunaan, manfaat, serta tujuan dari suatu pengetahuan. Secara etis, dalam kehidupan manusia, aksiologi menjadi landasan yang sangat penting karena ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara teoritis, tetapi juga harus bermanfaat dan digunakan secara bertanggung jawab. Berikut tujuan penggunaan ilmu antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan peradaban, membentuk manusia yang lebih indah. Nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu. Yang pertama, nilai praktis. Yang kedua, nilai teoritis. Yang ketiga, nilai sosial. Yang keempat, nilai moral. Yang kelima, nilai ekonomis. Pentingnya aksiologi yaitu mengarahkan ilmu pada tujuan yang benar, menjadi manfaat ilmu bagi masyarakat, mencegah penyalahgunaan ilmu, menumbuhkan tanggung jawab moral, dan menjaga keseimbangan antara kemajuan. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama dalam filsafat ilmu. Dalam hubungan aksiologi dengan ontologi dan epistemologi, aksiologi tidak dapat dipisahkan dari ontologi dan epistemologi. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistologi menentukan bagaimana cara memperoleh ilmu, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu yang digunakan. Ketiganya membentuk landasan yang utuh dalam filsafat ilmu. Pentingnya keterkaitan ketiganya: yang pertama, menjamin keutuhan ilmu. Ilmu menjadi lebih lengkap karena memiliki objek, metode, dan tujuan. Yang kedua, menghindari penyimpangan penggunaan ilmu, dapat dikontrol oleh nilai-nilai. Yang ketiga, menjamin validitas pengetahuan diperoleh melalui metode yang benar. Yang keempat, meningkatkan manfaat ilmu yang dapat memberikan kontribusi. Yang kelima, menjaga tanggung jawab sosial. Inilah yang menjadi filsafat ilmu sebagai landasan penting dalam pengembangan, peradaban, dan kemajuan umat manusia. Baik, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.